Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu fi mukammi tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali dengan keberkahan Allah, dengan hidayah dan taufik dari Allah, kita dipertemukan kembali di majlis ilmu kita di masjid yang kita cintai ini. Setelah sekian lama barangkali tidak ada kajian yang kita lakukan selama ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki kajian kita, ada sangat pentingnya kita mengingatkan kembali kita jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanyakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ma ra'ainaka tuksiru siyama fi Sya'ban?" Wahai baginda Rasul, kami tidak pernah memperhatikan engkau memperbanyak puasa di bulan ghair Ramadan kama sunnah fi Sya'ban, seperti yang kali engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syahrun yataghafalu an-nasu anhu." Bulan Sya'ban, kata baginda Rasul, ini bulan orang-orang banyak lalai di dalamnya. Fa'innahu baina Rajab wa Ramadan. Kita fokus di bulan Rajab, fokus di bulan Ramadan, kemudian kita sering melupakan bulan Sya'ban. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, "Kana yasum Sya'ban jullahu." Beliau kadang-kala berpuasa bulan Sya'ban, hampir semuanya beliau berpuasa illa qalilan, kecuali cuma sedikit dari hari-hari bulan Sya'ban yang beliau tidak berpuasa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan kita memperbanyak amal isti'dadan di Ramadan, persiapan untuk bulan Ramadan. Kita mencoba berlatih diri dari bulan Sya'ban. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu tema yang setidaknya sangat penting untuk kita bicarakan. Apalagi berlalu dengan bulan Rabiul Awwal, berlalu dengan bulan Rajab yang sering dikaitkan dengan Isra Mi'rajnya baginda Rasul dan perintah diwajibkan di dalamnya salat. Ada poin penting jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara tentang yang dinamakan dengan hakikat Muhammadiyah. Ini setelah sekian banyak yang bertanya, ada tidak dalil terhadap Nur Muhammad, atau yang dinamakan dalam beberapa kitab fikih, kitab sufiyah, itu dengan hakikat Muhammadiyah. Al-kalimah al-Muhammadiyah, kalimatu Muhammadin, Nur Muhammadin, hakikatu Muhammadin, al-hakikatu Muhammadiyah, al-qalam. Ini semua nama untuk satu hakikat yang kita kenal dengan Nur Muhammad. Sering kali saya ditanyakan, Nur Muhammad itu ada dalilnya dari kitab dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sebagai mukaddimah jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Nur Muhammad yang akan kita bicarakan, ada poin sangat penting dalam syariat harus kita pahami. Quran seringkali menitik beratkan terhadap poin ini. Allah menegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu tidak lain, kata Allah, melainkan cuma sebatas seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul.
Dan sebelumnya pun banyak Rasul yang sudah Allah wafatkan sebelum Muhammad. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Allah tegaskan seringkali dalam Al-Quran di akhir penghujung surat Al-Kahfi, penutup surat yang kita bacakan sebagai penjagaan kita terhadap fitnah. Allah katakan, innama ana basyarum mislukum. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan bahwasanya aku cuma sebatas manusia seperti kalian. Cuma perbedaannya aku dengan kalian, innama basyarum mislukum yuha ilayya. Aku diberikan wahyu oleh Allah. Itu yang membedakan aku dengan kalian. Muhammad Abdullah. Ada karakteristik ubudiyah yang melekat pada diri Muhammad, ini tidak bisa kita pisahkan. Dan Muhammad itu Rasulullah. Ada karakteristik kenabian dan kerasulan yang juga tidak bisa kita pisahkan. Ada kaum yang gulu terhadap ubudiyahnya Muhammad, golongan kiri dari Sufi, melebihkan Muhammad dari hakikatnya, mengangkat Muhammad lebih dari posisi yang Allah letakkan Muhammad atasnya. Ini gulu terhadap Abdullah. Ada kaum yang jafa terhadap Rasulullah, golongan Syiah, menurunkan baginda Rasul dari nilai kenabian dan kerasulan, menisbatkan kepada baginda Rasul sifat-sifat yang jauh daripada sifat kenabian dan kerasulan. Allah tidak menginginkan demikian. Yang Allah inginkan, Muhammad itu Abdullah Rasulullah. Jangan lebih, jangan berlebihan. Jangan kalian berdusta atas nama baginda Rasul. Abdullah ibn Syikhir dalam hadis Imam Bukhari, beliau mengatakan, jitu ila Nabi fi wafdin Bani Amir. Aku datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kelompok Bani Amir yang ingin mengunjungi baginda Rasul. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, anta sayyiduna. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau itu sayyid kami, engkau itu tuan kami, penghulu kami. Rasul mengatakan, bukan. As-sayyid Allah. Sayyid itu Allah, yang punya siyadah mutlak, yang punya kewenangan mutlak dan kebijakan mutlak itu Allah. As-sayyid Allah. Kemudian mereka mencoba mengganti ibarat yang mengatakan, wa anta afdaluna wa ibnu afdalina. Engkau yang terbaik dari kami dan engkau anak orang yang terbaik dari kami. Rasul mengatakan, qulu biqaulikum wa ba'd qaulikum. Katakan dengan ucapan kalian atau dengan sebagian ucapan kalian. Itu kalau kita terjemahkan bahasa Aceh, pegah je punya galak. Ke je punya je, pegah je punya galak. Wala yajriyannakum syaitan. Hati-hati supaya syaitan itu jangan memperdayakan kalian. Anas mengatakan, jaa unasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang kepada baginda Rasul. Kemudian orang itu mulai mengatakan, anta khairuna wa ibnu khairina. Engkau Rasulullah itu orang yang terbaik dari kami, anak orang terbaik dari kami. Rasul kembali mengatakan, qulu biqaulikum wa ba'd qaulikum. Pegah punya galak. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan syaitan memperdaya kalian. Ini firasat baginda Rasul, wahyu Allah, isyarat dari baginda Rasul. Akan ada orang yang terperdaya terhadap kedudukan baginda Rasul. Wala yastahwiyannakum syaitan. Innama ana Abdullah wa Rasuluh. Aku itu Abdullah dan Rasulullah. Abdullah Rasulullah. La tatra'uni. Jangan kalian berlebihan terhadapku, kata baginda Rasul. Jangan berlebihan. Kama tara'atil Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Kalian jangan berlebihan. Jangan berlebihan, kata baginda Rasul. Baginda Rasul marah kalau kita berlebihan. Rabi, ini seorang wanita di zaman baginda Rasul, sahabiyah, anaknya Muawwid al-Afra.
Ketika hari perkahwinannya, ini Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari memberikan judul babnya, bab darbin duf fil walimah wal murs. Boleh memukul rebana ketika ada walimah ataupun ada perkahwinan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Rabi' ini sahabiat tadi, datang ke tempat kami, wajariyatun lana tumaddin. Rupanya budak-budak dayang-dayang kami itu bernyanyi dengan memukul rebana pada hari perkahwinan. Sebagian para ulama mengkhususkan harus di pesta-pesta perkahwinan dan harus cuma duh. Mereka mulai memukul rebana, mereka melantunkan syair-syair. Baginda Rasul mendengar syair-syair mereka, tiba-tiba si wanita tersebut mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di depan kami ada Nabi yang tahu apa yang terjadi besok hari. Kalau kamu nak Nabi yang dempu-dempu. Baginda Rasul mengatakan, dai, tinggalkan itu, baiknya tinggalkan itu. Wa quli bil ladzi kunti taqulin. Ucapkan yang tadi engkau ucapkan, jangan yang ini. Allah mengatakan, wa inni la amliku dharran wa la rashadan. Wala amliku dharran wala naf'an. Aku Muhammad tidak punya kemudaratan dan tidak punya manfaat. Hari perang Uhud, hadis Imam Bukhari, sujjat Rabi'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubaiyatun. Gigi serinya baginda Rasul itu patah. Melihat darah yang keluar dari giginya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syadda nabiyyahum. Bagaimana satu kaum itu bisa beruntung kalau mereka melukai nabi mereka. Ini ayat ini kita hafalnya. Ayat surat Ali Imran 107. Rasul mengatakan bagaimana mereka bisa beruntung, bagaimana mereka bisa selamat kalau gigi nabinya saja bisa terluka. Allah menurunkan firman-Nya mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya hak apa-apa. Nyomandum dalil Nur Muhammad terbantahkan. Kamu tidak punya hak apa-apa. Kamu bukan alasan dunia ini diciptakan. Bukan alasan malaikat itu sujud karena melihat di dahinya Adam ada Nur Muhammad. Laisa laka minal amri syai'. Para ulama mengatakan ayat ini semua dalil Nur Muhammad boleh kalian sebutkan. Ayat ini membantah mutlak. Baginda Rasul itu tidak punya hak apa-apa. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak punya perkara dan urusan apa-apa. Kita lihat Rasul pernah melaknat orang-orang yang membunuh pasal sahabatnya. Allah menurunkan, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya apa-apa. Allah meletakkan posisi Muhammad Abdullah Rasul. Jangan kalian angkat, jangan kalian kurangi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Memuji baginda Rasul, mengagungkan baginda Rasul cukup dengan hadis-hadis sahih dari Rasulullah. Kalau kita mau mengagungkan baginda Rasul sangat cukup. Ana sayyidu waladin Adam wala faqr. Aku ini sayyid anak Adam dan itu tidak perlu aku banggakan. Hadis sahih Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, hadis Abu Hurairah, ya Rasulullah, mata wajabat nubuwwatuh? Kapan sudah ditetapkan kenabian? Kenabian baginda Rasul kapan sudah ditetapkan? Yang sahih kita katakan sahih, yang tidak sahih kita katakan. Kapan kenabian sudah ditetapkan? Baginda Rasul mengatakan, wa Adam baina ruhi wal jasad. Kenabianku sudah Allah tetapkan, sedangkan Adam masih dalam kondisi ruh dan jasad, belum terkumpulkan, belum fisik yang sudah ditiupkan ruh.
Riwayat Imam Hakim ditegaskan wa nufikha fihi ruh, belum ditiupkan ruh Allah sudah menetapkan aku sebagai nabi. Itu hadis sahih. Puji bagi Rasul dengan hadis sahih. Hadis Irbad ibn Sariyah, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Tarikh Kabirnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang awal penciptaan, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kutibat indallah, sudah Allah tetapkan di sisinya. Ini cuma lafaznya kita perhatikan, ditetapkan di sisinya, tidak disebutkan di sini di atas arsy. Tidak disebutkan di sini kalimatnya laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaka. Kalau bukan karenamu aku tidak menciptakan langit dan bumi. Itu tidak ada. Yang ada hadisnya Irbad ibn Sariyah, Allah sudah menetapkan di sisinya. Allah sudah menetapkan di sisinya sebelum Allah menciptakan para nabi. Sudah Allah tetapkan. Kemudian beliau mengatakan wa ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doa bapakku Ibrahim. Kenapa beliau nabi? Kenapa beliau jadi khatimun nabiyyin? Allah sudah menetapkan itu beliau sebagai khatimun nabiyyin, penutup para nabi sebelum semuanya diciptakan. Wa ana da'watu Abi Ibrahim. Aku doa bapakku Ibrahim alaihi salam. Wa bisyaratu akhi Isa, dan aku kabar gembira saudaraku Isa alaihi salam. Wa ru'yatu ummi lamma wada'atni ra'at nuran adha'at lahu minha qusur syams. Dan mimpi ibuku ketika beliau melahirkanku, rupanya ibuku bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya. Ini nur, ini cahaya Muhammad keluar dari dirinya. Rupanya cahaya ini menerangi semua istana-istana yang ada di negeri Syam. Itu hadisnya sahih. Harus kita memahami pemaknaan nur. Cahaya itu apa? Ada cahaya, kata para ulama, Imam Jarjani ketika mendefinisikan cahaya, ada cahaya yang sifatnya fisik. Mobil itu mengeluarkan cahaya fisik, cahaya nampak, bisa kita lihat. Ada cahaya kita nisbatkan untuk syai' ma'qul, untuk yang sifatnya bukan fisik tapi bisa kita pahami. Beliau berjalan dengan cahaya keilmuan. Itu kita cari cahaya keilmuan enggak pernah dapat. Itu sifatnya ma'qul, sesuatu yang non fisik. Kira-kira cahaya yang dilihat oleh ibunda baginda Rasul ketika beliau melahirkan itu cahaya fisik, sifatnya memang cahaya, ataupun itu cahaya kenabian yang sifatnya non fisik yang cuma dilihat di alam ru'yah, alam mimpi. Kalau kita bertanya, semua kita akan mengatakan itu cahaya dilihat oleh ibunda baginda Rasul. Cahaya itu menerangi istana-istana Syam. Cahaya itu ditakwil oleh para ulama dengan cahaya kenabian. Jadi cahaya ini jangan selalu kita pahami. Setiap ada cahaya, pasti cahaya itu sifatnya fisik dan itu makhluk tertentu. Bisa jadi cahaya itu sesuatu yang tidak ada, tapi itu untuk menerangi sesuatu yang sifatnya fisik. Beliau punya ilmu, beliau setiap berfatwa dengan cahaya keilmuan. Itu jangan kita cari cahayanya di mana. Artinya beliau fatwanya diterangi dengan keilmuan. Ini harus kita pahami dulu, karena nanti kita akan memperhatikan dalil-dalil mereka terhadap Nur Muhammad. Kadangkala darinya dari Al-Quran, tapi Al-Quran menginginkan itu cahaya, bukan cahaya fisik. Mereka mengatakan itu cahaya fisik. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya sedikit mencoba memutalaah kembali tentang Nur Muhammad. Saya membuat perbandingan waktu para sufiyah mutaqaddimin kemudian para sufiyah mutaakhirin. Rupanya kita dapatkan yang pertama kali memproklamirkan adanya Nur Muhammad itu Sahibun At-Tustari, abad ketiga Hijriah. Sufi garis ekstrim mensifatkan Nur Muhammad
dengan sifat yang tidak layak dinisbatkan beliau itu sebagai seorang muslim. Nanti akan kita bicarakan, akan kita bacakan apa perkataan beliau tentang Nur Muhammad. Diikuti oleh murid seniornya yang kita kenal dengan Hallaj, Husain ibn Mansur al-Hallaj, abad ketiga Hijriah. Pemahaman ini terus berkembang sebagai akidah, tapi mereka tidak punya dalil. Ini perbedaan ahlu sunnah dengan selainnya. Ahlu sunnah cari dalil, ambil akidah dari dalil. Kalau mereka tidak pahami akidah tertentu, kemudian ketika mereka ditanyakan, coba cari di mana ada dalil yang menguatkan, maka mereka mencoba berusaha mencari di mana dalil bisa menguatkan Nur Muhammad. Dalil jauh, nampak terang, semuanya diambil. Yang penting di situ ada isyarat Nur Muhammad, Nur Muhammad. Kalau kita beda, maka saya ditanyakan, Anda meyakini Nur Muhammad? Saya tanyakan, ada hadis dari baginda Rasul yang menyatakan kalau Muhammad itu punya nur dan itu yang pertama kali Allah ciptakan sebelum langit dan bumi dan segalanya. Karena bagi saya akidah itu ayat Allah, hadis baginda Rasul, apa kandungannya yang bisa saya pahami sebagai akidah saya yakini. Bukan saya meyakini tertentu kemudian saya berusaha untuk mencari di mana ada ayat, di mana ada hadis yang menguatkan apa yang saya yakini. Jadi kita perhatikan jemaah, rupanya abad-abad ketiga Hijriah mereka belum mempunyai dalil yang kuat untuk Nur Muhammad. Tidak punya dalil. Berbeda hari ini. Beberapa hari yang lalu saya mencoba mendengar untuk mencari apa yang mereka sering jadikan sebagai dalil. Ada satu ceramah Tempo Aceh. Dalam satu ceramah maulidnya beliau mengulangi berulang kali, rupanya satu hadis yang beliau ulangi sepakat semua para ahli ilmu, itu hadis palsu. Tidak boleh Anda meriwayatkan untuk baginda Rasul. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaka. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka semua alam semesta ini tidak aku ciptakan. Itu Anda cari di kitab hadis mana, tidak pernah Anda dapatkan. Rupanya saya dapatkan perbedaan jamaah. Mutaqaddimin Sufiyah, mereka berlebihan dan sangat terpengaruh dengan filsafat Yunani dan filsafat India, dan sangat terpengaruh dengan ajaran Syiah. Ini saya berani menantang siapapun yang mengatakan Nur Muhammad tidak ada efek samping dari ajaran Syiah. Anda harus bisa membuktikan. Nur Muhammad itu lahir karena pengaruh adopsi dari filsafat Yunani, teologi Yunani, Persia, Hindia, dan ajaran Syiah. Maka semua hadis yang hari ini dibacakan oleh tungku kita, kalau kita buka kitab-kitab Syiah kita dapatkan hadisnya, tapi dengan sedikit tambahan, nur itu nanti Allah wariskan kepada Ali, Ali diwariskan kepada imam, kepada imam, kepada imam sampai imam ke-13. Ini kita dapatkan. Rupanya mutaqaddimin Sufiyah dengan mutaakhirin Sufiyah, mereka sepakat satu hal dan mereka berselisih banyak hal tentang Nur Muhammad. Yang mereka sepakati, Nur Muhammad itu makhluk yang pertama Allah. Yang mereka sepakati itu. Jadi siapapun sufi boleh kita tanyakan, Anda meyakini Nur Muhammad? Dia akan mengatakan Nur Muhammad. Apa makhluk Allah pertama kali Allah ciptakan? Nur Muhammad. Tapi kalau kita buka dalam kitab Nafahatnya Imam Ibn Arabi, saya membaca langsung kitabnya, saya dapatkan beliau mengatakan Allah pertama kali dalam bentuk ketiadaan. Ketika Allah berkeinginan untuk mengetahui bagaimana dirinya dan makhluknya tahu bagaimana dirinya, maka Allah menciptakan nuran, dan itu hakikat Muhammadiyah. Kemudian beliau mulai masuk dalam bukunya itu, beliau perselisihkan ini nur sifatnya qadim, makhluk ataupun bukan makhluk. Ini mutaqaddimin. Mutaakhirin kita dapatkan rupanya mereka cuma mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad dan itu makhluk. Jadi kalau kita perhatikan Sufiyah mutaakhirin
perbedaan dengan kita tidak terlalu menjauh. Tapi kalau kita runut ke mutakaddimin sampai abad ke-7 Hijriah, kita akan membaca tentang Nur Muhammad, sesuatu yang meyakinkan kita kalau ucapan ini tidak keluar dari rahim Islam, tidak mungkin keluar dari rahim Islam. Ucapan-ucapan yang sangat syarih, dusta-dusta yang luar biasa, tidak mungkin keluar dari rahim Islam. Baca kitab Ibnu Arabi, tidak mungkin Anda mengatakan ini pengarangnya, ini ucapannya keluar dari Islam. Anda tidak mungkin bisa mengatakan demikian. Kita dapatkan perbedaan yang sangat mencolok. Tapi mereka semuanya menyepakati makhluk pertama Allah ciptakan itu Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad ini Allah ciptakan semua makhluk, termasuk kita. Semua alam semesta termasuk kita, ini Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Jadi saya mengatakan mereka coba mencari dalil, di mana dapat dalil, di mana dapat dalil. Semua dalil yang dirujukkan semuanya kata Imam Zahabi palsu, maudhu, palsu. Anda jangan coba menciptakan hadis palsu untuk baginda Rasul. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, kalau Anda menciptakan hadis palsu untuk baginda Rasul, Anda menciptakannya di dalam Ka'bah, sungguh ulama kaum muslimin akan membongkar kodok kebohongan Anda. Pasti terbongkar, walaupun di dalam Ka'bah Anda ciptakan. Ada satu kitab karya Imam Abdul Razak As-San'ani. Imam Abdul Razak As-San'ani ini gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i, guru yang paling dimimpikan oleh Imam Bukhari, dan beliau tidak sempat untuk belajar kepadanya. Saya dulu di Yaman tinggal di Qa'as Sawat. Jadi Qa'as Sawat, yang jarak antara saya dengan kuburan Imam Abdul Razak itu tidak jauh, sekitar 15 menit Anda berjalan, Anda sudah mendapatkan kuburnya. Ulama Yaman, ulama para imam, gurunya para imam-imam besar itu Abdul Razak As-San'ani. Yang kita sayangkan dari beliau, rupanya ada satu karya besar beliau, Musannaf Imam Abdul Razak As-San'ani, jilid pertamanya itu ada beberapa halaman yang hilang. Jilid pertamanya di bab kitab taharah, kitab bersuci, itu ada beberapa halaman yang hilang. Para ulama di zaman itu mencoba mencari kemanapun mereka mencari, mereka tidak pernah mendapatkan di mana halaman-halaman yang hilang. Momen ini dimanfaatkan oleh orang-orang sufi yang ada di India. Mereka mencoba membuat beberapa hadis dengan sanad, diambil sanadnya Imam Abdul Razak As-San'ani. Nur Muhammad, dua hadisnya masuk dalam kitab taharah Musannaf Imam Abdul Razak. Kitab bersuci, Anda akan dapat di sana hadis tentang Nur Muhammad. Dan tentunya itu cetakan dan terbitan sangat khusus dan terbatas. Saya punya kitab Musannaf Imam Abdul Razak, saya tidak pernah mendapatkan hadis tentang awal penciptaan dunia, penciptaan alam semesta itu Nur Muhammad. Hadis Jabir, riwayat Imam Abdul Razak As-San'ani, beliau riwayatkan dari Muammar, beliau riwayatkan dari Sa'ib ibn Zuhri, mengatakan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir. Ditanyakan kepada baginda Rasul, su'ila Rasulullah an awwalu khalqin, yang pertama kali Allah ciptakan. Kemudian rupanya baginda Rasul mengatakan, nuru nabiyyika ya Jabir. Ini hadisnya kalau Anda perhatikan lafaznya, Anda perhatikan sanadnya, Anda perhatikan matanya, kalau Anda memang seorang penggali hadis, Anda langsung bisa menghukumi ini hadisnya palsu. Sanad diambil sana sini, kemudian dikumpulkan dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Nur nabiyyika ya Jabir. Nur Nabi yang pertama kali Allah ciptakan. Ini hadis yang selalu mereka berdalil. Riwayat selanjutnya dengan riwayat yang sama, baginda Rasul mencoba menceritakan tentang awal penciptaan dunia. Coba Anda bayangkan, ini hadis penciptaan dunia masuk dalam kitab bersuci.
Tapi kalau anda baca redaksi mereka, anda langsung yakin ini bisa jadi masuk dalam kitab bersuci. Rupanya mereka mencomot beberapa hadis dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang berkaitan dengan bersuci, dan ada berkaitan tentang awal penciptaan dunia, itu dimasukkan sebelumnya dan setelahnya, kemudian baru dimasukkan pembahasan Nur Muhammad. Jadi saya coba membaca hadisnya, panjang sekali hadisnya. Saya berfikir ini imajinasinya sangat tinggi dan butuh waktu panjang untuk mengarang hadis yang seperti ini. Anda mengarang hadis seperti ini butuh waktu panjang. Hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang awal penciptaan dunia. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqallahu syajaratan wa laha arba'ata aqsam. Allah menciptakan sepotong pohon, menciptakan sebuah pohon, dan pohon ini ada 4 cabang. Summa khalaqa nura Muhammadin, kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad. Wa ja'alahu fiha, dan Allah jadikan Nur Muhammad itu di dalam pohon tersebut. Fi hijabin min durratin bayda, dia tertutup, terbungkus dengan hijab yang menghalangi orang memandang dari luarnya, tertutupi dengan durrah, mutiara putih. Ini Nur Muhammad Allah tutupi dengan mutiara putih. Jadi dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razak versi orang-orang Sufiyah, ditutupi. Dan dia punya 4 cabang. Wa khalaqallahu mir'atun hayah, kemudian rupanya Allah menciptakan cermin malu. Jadi ini cermin malu. Wa wada'aha bistiqbali, ini rupanya cermin ini diletakkan berhadapan langsung dengan Nur Muhammad. Ini hadis ini saya sering kali mendengar dari kajian-kajian atau ceramah-ceramah Tunku ketika Maulid itu. Berhadapan dengan cermin, Nur Muhammad melihat dirinya di cermin. Wa kana mathalu tawusin, nur ini mirip seperti burung merak, ya, burung merak yang cantik itu. Ketika dia melihat dirinya di depan cermin, fastahsana, maka dia melihat Allah sudah menciptakan dia dalam bentuk yang sangat indah. Fasajada khamsa sajadan, mulai dia sujud 5 kali sujud. Dalam hadis disebutkan wa kana fardhan muakkata, ini asal muasal salat kita 5 waktu. Kalau anda bertanya di mana asal muasal salat 5 waktu, itu berasal dari semenjak sebelum Isra Mi'raj sudah Allah tetapkan. Karena sujudnya Nur Muhammad 5 kali, maka Allah tetapkan. Lihat, sujud 5 kali. Menariknya Allah menampakkan fatajallat rabbuhu, kemudian Allah menjelmakan dirinya dan Nur Muhammad melihat Allah. Fa'arika haya'an, keluar keringatnya saking malu. Ini hadis ini barangkali anda pernah mendengar, kalau anda pernah hadir dakwah Maulid anda sering mendengar itu. Melihat Allah, dia sangat malu, saking malunya dia keluar keringatnya. Min irki ra'sihi, dari keringat kepalanya itu diciptakan para malaikat. Nanti kita lihat kita diciptakan dari apa. Wa min irki wajhihi, dari keringat wajahnya Allah ciptakan qalam, Allah ciptakan pena, Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan samawat, semua kawakib, benda-benda langit, bintang-bintangnya Allah ciptakan itu dari keringat wajahnya. Dari keringat dadanya Allah ciptakan para nabi, Allah ciptakan para wali, Allah ciptakan orang-orang saleh. Dari keringat telinganya Allah ciptakan orang-orang kafir, anak-anak orang Yahudi, anak-anak orang Majusi. Ini hadis ini diproklamirkan di mana-mana. Hadisnya panjang sekali. Di pertengahannya rupanya perawinya mengatakan, kemudian Allah jadikan nur ini di tengah dan semua ruh-ruh itu mengelilingi Nur Muhammad. Jadi anda bisa membayangkan sendiri Nur Muhammad itu seberapa besar. Satu nur di tengah dikelilingi, kemudian masing-masing orang akan melihat bagian tertentu dari Nur Muhammad. Ada yang melihat nur dari kepalanya, dia akan jadi pemimpin.
Kalau kemarin ada memenangkan paslon 02, Anda harus yakin beliau sudah pernah melihat kepala Nur Muhammad atau belum. Kalau tidak, mustahil jadi pemimpin. Ada yang melihat ujung-ujung dari jari-jarinya, mereka akan jadi penjahit. Ini kalau penjahit lihat ujung, dia jadi penjahit. Ada yang melihat adudihi, adud ini, mereka akan menjadi bodyguard, pengawal. Ya, semua tadi didefinisikan. Ada yang melihat ujung kaki, ada yang melihat tangannya. Siapa yang melihat tangannya akan jadi sakhiyan, kaisan, cerdas dan sangat dermawan. Panjang sekali hadisnya, disebutkan yang baik, yang tidak baik, yang baik dan tidak baik. Kalau Anda sibuk dengan hadis baginda Rasul, Anda baca hadis ini langsung Anda tahu ini pasti palsu. Berlebihannya Masya Allah. 70 tahun sujud, 50 tahun sujud, sekian ratus tahun sujud, ini semua berlebihan. Kalau kata Imam Ahmad, cukup Anda menandai hadis palsu, Anda lihat di situ banyak mubalaghat, di situ banyak berlebihan. Ketahuilah kalau banyak berlebihannya itu pasti palsu. Sujud 70 tahun, sujud 50 tahun, sekian tahun sujud. Lihat ini jadi ini, lihat itu jadi itu. Hadisnya panjang. Hadis Jabir dan hadis ini selalu dijadikan dalil di tempat-tempat dakwah maulid tentang Nur Muhammad. Hadisnya palsu. Imam Sayyidi mengatakan walaysa lahu sanadun yu'tamad, dia tidak punya sanad yang bisa kita jadikan sebagai penguatnya. Tidak ada sanad. Jadi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semua sufiyah rupanya sepakat yang pertama kali Allah ciptakan itu Nur Muhammad. Mereka cuma berbeda pendapat, Nur Muhammad ini makhluk atau Nur Muhammad itu bukan makhluk. Rupanya banyak juga dari mutaqaddimin yang mengatakan Nur Muhammad itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Nur Muhammad bukan makhluk. Mereka mengatakan tidak mungkin makhluk keluar dari Khalik Allah. Allah bukan makhluk, bagaimana keluar darinya sesuatu yang makhluk? Nur Muhammad keluar dari Allah. Para mutaakhirin rupanya semuanya sepakat itu makhluk dan yang pertama kali Allah ciptakan. Maka saya lihat di sini menariknya, kalau Anda barangkali pernah membaca kitab Barzanji, itu yang sering dibaca di kajian maulid, kitab Sayyid Ja'far Al-Barzanji, nama kitabnya Aqdul Jawahir, untayan kalung yang dihadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di awal mukaddimahnya, ketika beliau mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Rasul, dalam bait syairnya beliau mengatakan, usalli wa usallimu ala an-nuril mawsufi bi taqaddumi wal awwaliyah. Ini lafaz ini. Saya lihat lafaz ini kalau kita tafsirkan menurut para mutaakhirin akan berbeda maknanya dengan penafsiran mutaqaddimin. Saya berselawat dan mengucapkan salam terhadap cahaya, dan cahaya ini punya sifat taqaddum. Dia yang pertama, wal awwaliyah, dan yang paling awal. Rupanya kalimat ini kalau kita tafsirkan dengan penafsiran mutaqaddimin sufiyah, mereka akan mengatakan bitaqaddum wal awwaliyah itu sifat al-qidam, seperti qidamnya Allah. Tapi supaya saya membaca mutaakhirin sedikit mentakwilkan, mereka mengatakan bitaqaddum wa awwaliyah, ini awal dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, bukan dibandingkan Allah. Jadi sebelumnya saya harus bertanya dulu, kita jamaah yang kita yakini apa yang pertama kali Allah ciptakan? Hah? Yang pertama kali Allah ciptakan akidah ahlu sunnah apa? Okay, jangan sampai nanti yang masuk syubhat yang sahih dari baginda Rasul tidak kita dapatkan. Yang pertama kali Allah ciptakan apa? Al-qalam. Hadis Imam Abu Dawud, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Pertama kali Allah ciptakan al-qalam, summa qala lahu uktub,
maqadir kulli syai'in hatta taqum as-saah, tulislah semua takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Para ulama menafsirkan awwala ma khalaqallah, yang pertama kali diciptakan itu bukan artinya yang pertama kali diciptakan, tapi artinya ketika pertama kali diciptakan qalam, Allah mengatakan tulislah. Bukan al-qalam yang pertama kali. Akidah ahlu sunnah, walaupun mereka sebagian mengatakan qalam, mayoritas ahlu sunnah mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan itu arsy. Hadis Imam Bukhari, datang kaum dari Yaman, datang kepada baginda Rasul mengatakan, ji'naka linatafaqqaha fid din, kami mendatangimu untuk memperdalami agama kami. Wa nas'aluka an awwali hadzal amr, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kana Allahu lam yakun syai'un qablahu summa khalaqa sab'a samawat wa kana 'arshuhu 'alal arsy. Allah belum ada apa-apa dan Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, wa kataba fi dzikri kulli syai', dan Allah menulis segala sesuatu itu fi dzikri lauhul mahfuz. Hadis Abdullah ibn Amr memperjelas lagi. Rupanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kutibat maqadirul khalqi qabla khalqis samawati wal ardh bi 50,000 sanah. 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu semua takdir-takdir sudah Allah tetapkan. Kemudian baginda Rasul mengakhiri hadis mengatakan, wa kana 'arshuhu 'alal ma', arsy-Nya Allah itu di atas air. Akidah kita, yang pertama kali Allah ciptakan arsy. Sebagian dari kita mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan al-qalam. Jadi kalau selisihnya arsy atau qalam, ini masih dalam ranah ahlu sunnah wal jamaah. Ini sebelum kita membahas tentang bagaimana terhadap Nur Muhammad. Benarkah Nur Muhammad itu dalam hadis baginda Rasul yang pertama kali Allah ciptakan selain arsy dan selain qalamnya? Jazakumullah khair. Barangkali pertanyaan nanti kita akhirkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.